Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fokus Grup 1 yang beranggotakan. Pada kesempatan kali ini, Fokus Grup 1 akan membahas perkembangan Islam di era Abu Bakar Shiddiq. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Check this out. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi kekosongan kepemimpinan. Dalam situasi tersebut, para sahabat bermusyawarah dan akhirnya memilih Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah pertama karena kedekatan, kepercayaan, dan kontribusinya dalam Islam. Dalam pidato pelantikannya, Abu Bakar menyampaikan prinsip kepemimpinan yang sangat penting. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik, sehingga jika ia benar harus didukung, tetapi jika salah harus dikoreksi. Ia juga menegaskan bahwa kejujuran adalah amanat, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Selain itu, Abu Bakar menekankan bahwa ketaatan rakyat hanya berlaku selama pemimpin mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka rakyat berhak untuk tidak mematuhinya. Pidato ini menunjukkan bahwa sejak awal, kepemimpinan dalam Islam bersifat akuntabel, terbuka terhadap kritik, dan berlandaskan nilai keadilan serta kebenaran. Pada masa kepemimpinan beliau merupakan khalifah pertama yang terpilih pasca wafatnya Rasulullah SAW, di mana beliau selalu mengutamakan wahyu Tuhan atau Al-Quran untuk mencari suatu solusi atas permasalahan. Jika beliau masih belum menemukan solusi atas suatu permasalahan, maka beliau akan merujuk pada as-sunnah atau hadis. Namun, jika beliau masih belum menemukan lagi solusinya, maka beliau akan mengumpulkan para ulama yang ahli fikih untuk mencari suatu solusi dan menyepakati satu solusi untuk suatu permasalahan tersebut. Maka dari itulah yang disebut dengan metode ijma' secara kolektif. Dikarenakan banyaknya kuburan penghafal Al-Quran semasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Shiddiq, Umar khawatir bahwa Al-Quran nanti akan musnah. Maka ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar awalnya menolak, namun setelah pembujukan dari Umar, ia kemudian menyetujuinya dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk melakukannya. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid dan Umar untuk duduk di pintu masuk masjid, dan bila ada yang datang membawa 2 orang saksi atas sesuatu dari kitab Allah, maka tulislah. Yang dimaksudkan dari 2 orang saksi tersebut adalah hafalan dan catatan. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar telah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan penting. Yang pertama, ia dengan tegas memerangi kelompok yang murtad, menolak membayar zakat, dan mengaku sebagai nabi palsu. Yang kedua, ia membentuk Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara, serta mengalokasikan pendapatan kepada fakir miskin, janda-janda perang, tentara, serta untuk program kesejahteraan yang lainnya. Yang ketiga, ia melakukan perluasan kekuasaan Islam ke wilayah Syam dan Irak. Serta yang terakhir, ia membentuk suatu sistem pemerintahan yang berbasis syura dan keadilan. Konklusi dari materi video kami adalah bahwa hukum Islam pada zaman Abu Bakar As-Shiddiq mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penalaran metode ijma yang dilakukan oleh para sahabat di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan menyetujui satu keputusan terkait dengan isu upaya kodifikasi Al-Quran yang disarankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama umat Islam pada saat itu. Teman-teman sekalian, hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah kaku berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis saja, namun juga diberikan ruang ataupun celah rasionalitas berupa upaya ataupun penalaran ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan isu-isu hukum Islam yang tidak secara eksplisit dibahas dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu merupakan perkembangan Islam di era Abu Bakar Shiddiq. Apabila ada kekurangan atau teman-teman ingin menambahkan, jangan lupa komen, share, and subscribe. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.